Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, jamaah majelis zikir, jamaah zikrul yang kami hormati. Marilah sebelum pengajian kita mulai bersama-sama, kita memanjatkan doa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca nazam Asmaul Husna, Al-Mawridul Ahna wa Asma'il Husna ila hadrati sahibi hadha an-nazam Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, thumma ila hadrati talibihi Sayyidi Al-Syekh Abdul Rahim Kiai Tung Meturoh sepanjang Surabaya, wa ila nasyirihi akhi Al-Kabir Al-Syekh Ahmad Kushairi Bashiki rahimahullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. لك الحمد يا ربي على كل حالاته، وصل وسلم للنبي بشفاعته. الحمد يا ربي على كل حالاته، وصل جميع السوء والقصد والذنوب بفضل وجود وجزيل العطية. لك الحمد يا ربي على كل حالاتي، وصلي وسلم للنبي فأنت رجائي لا أرجو سواك في جميع أموري، في رخائي وشدتي. لك الحمد يا ربي على كل حالاتي، وصلي وسلم Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita sampai hari ini masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keislaman dan keimanan kita masih menjadi orang Islam, orang yang beriman. Ini merupakan nikmat yang besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia dengan memberi umur yang sangat terbatas. Kalau sampeyan neka paring ngaji sareng Allah dan amar kaula di panjenengan ibadah. Cara orang kendah kaula di panjenengan neka ibadah. Paring ibadah dari Allah. Cara umur. Menaikkan bitong
Men orang elak terus ke umur lah. Tanpa tibian. Ada masa terus. Daerah umur engkau sekali seberian riyah. Bisa manfaat dan akuna. Sahabat cara orang audit. Nekuk benda-benda lah tambah abid tambah sekonek. Katipun apa cara nah kau panjenengan bisa gunaake kapital atau benda atau umur saya terbatas. Banyak orang odi ini kata oning tak andi rencana tak andi perhitungan. Kalau odi jalan kan kata baik. Kau lebih panjenengan wajib asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ongkuna cara nak kau lebih panjenengan aguna aki umur ada benda. Cara nak kau ngatur odi itunya saya terbatas menikah. Ampun paring petodu. Ampun paring jalan nah cara. Bencak sasus saja. Tak usah sampai bingung. Ala jalan datang perintah marilah. Sya'rubu agama Maria. Arya agama Maria ongkuna cara nak katipun apa supaya benda kaulah sekemak sekonek penikah bisa manfaat dak kaulah itunya ganta sampai dekik timbun mari mati. Sebab men orang cuma ajalan ngangku pikir natibi bisa bosan. Engkau odi sekelan rek engkau apa kau? Apa yang akan saya cari dalam hidup ini? Kalau disebut kebahagiaan yang mana? Kalau saya mencari kekayaan saja, apakah itu yang namanya kebahagiaan? Kalau saya mencari kemasyhuran, terkenal, populer, apa iya orang itu sudah cukup dengan populer saja? Apakah arti hidupku ini? Ini kepertanyaan bisa memposang pikiran. Orang makin itunya macam gulina, macam cita-cita, macam rencana. Karena kabeh nganggo pikiran. Kanggo kau lepan jenengan pikiran yang kui. Tapi kau lepan jenengan sebelumnya kudu percaya kepada Gusti Allah. Cak Gusti Allah saya kebe engkau ria. Saya melahir engkau itu nyari ya abri sango engkau. Abri betotu kas engkau. Baan monterwa ontong tero tak sia-sia, tero tak elang percuma. Merupakan jalan dia. Area aturan engkau. Nikah saya nyamang agama Islam. Nikah saya sekore, saya wajib sekore bi kau dapat jenengan karena ngantos are makan ngantos menit nikah kau dapat jenengan ki tetap orang iman tetap ngelampai Islam. Moga-moga sampai laguna. Thank you. Moga-moga sampai bulan ada. Moga-moga sampai tahun ada. Kau lagi tetap bi panjenengan nekui iman dan Islam. Sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ada bu, saya ngacong pagi tinggal akhir zaman asbaha musliman mu'minan wa amsa kafira. Bunyak deki orang sekulaku keluar ki iman, ki Islam bermolere sore itu tireng kafir. Dari posang dari salbut keberadaan, dari bingung pikiran, dari goyang atena orang, dari keberadaan semacam tak usah sebulan, tak usah setahun, sehari orang ini pun bisa berubah. Keluar dari campuran ki Islam, tahu neng kam magelah, mak panteleman, mak pun tertiring kafir. Nikah dua guna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana kau lepan jenengan tak kenging lopot tak kenging ambu adua.
Selain asyukor karena ngantos are mangken ngantos menit mangken menikah kaula panjenengan ki iman ki Islam wajib nyoong ke Allah. Padahal tak kaula Gusti lakuna sedu malam seminggu boleh sebulan aki setahun aki sampai umur kaula tak ada muka-muka tetap iman dan Islam. Nek cak banyak panjenengan cak ngentelaki ilmu na sampean. Jangan telaki agama sampean. Mulai cabut di Allah hidayah kelak. Ampun. Sobung abid. Orang tak keneng aromasa aman, aromasa tentrem ke agama tak eteko-teka. Tak elik huliah, tak yang goyang lah. Satu aja orang bakal ngalami benih. Malah sampun amateh orang ki yang campoleh pagi tinggal ampun cukup boleh dari kuburan. Saatnya mari kiamat. Ampun dapat bektona. Dari mereka siapa cak Dajjal wah. Dajjal menikah sabun orang sobung selopot. Kapi orang paksa sor muang iman sor muang Islam mah. Ini kepaksaan. Kalau dan kekuatan dan kekerasan orang supaya muang agama. Neka umpama aki sini Gusti Kanjeng Nabi Dajjal. Dajjal ini kenapa nama orang, kenapa nama golongan, kenapa nama negara, kalau tak paham. Tapi Dajjal paneka orang si paling kubesa sampai orang nekui agama takut. Suruh buang agama ni buang, suruh buang iman ni buang. Muntai paring selamat bi Allah. Medan atau rejak buang bu senyokon ke Allah. Nikah syukur kaula panjenengan. Nomor 2 kaula ki terus nerangake keterangan atau bersambungan dari keterangan kaula pengajian sampun malam Senin setepongkor ni. Agama Islam saya terangake kelak paneka menabi kaula naleteh kaula ampun nerangaki an berempan malam Senin kita pongkor ke agama Islam paneka tujuannya maksudnya seutama melengkapi manusia untuk hidup di dunia ini, melengkapi dengan aturan-aturan, melengkapi dengan tugas-tugas, melengkapi dengan sifat-sifat, melengkapi atau menyampurna aki aberiin kapital, aberiin bedah, aberiin cara bagaimana seorang manusia harus mengatur hidupnya. Nah nikah kula ampun nerangake jek paling sekonek manusia menikah diberi tugas atau diberi kewajiban aro berdua. Nomor setong yang bersifat individual, yang bersifat perorangan. Ini tong setong orang neka kudu andi sifat-sifat gelak menjalankan tugas-tugas pribadi atau kewajiban-kewajiban aini fardu ain. Tugas-tugas sekutu ijalanaki tong setong orang. Tak nampek nih kawan. Tak nampak orang kaya, orang miskin, orang pinter atau orang bodoh. Ini kan setong. Nomor 2, tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban saya bersifat umum, saya bersifat kolektif, saya bersifat sosial. Ini kan sepokok. Orang Islam sebagai orang nekui aturan pangeran saya agama Islam neka paling bunter kedua nomor setong aben tibi napa seketu lakone neka setong kangku aben tibi neka setong nomor 2
tugas-tugas kewajiban pun apa sekutu elakoni kaulah kang kui umum. Neka. Jadi orang Islam neka andik tugas rangkep, andik tugas ganda. Tidak cukup orang Islam mengatur dirinya sendiri asal dia baik, selamat, kenyang, cukup, tak mikir orang lain, tak cukup. Kita sampurna Islam menikah. Kita cukup. Pokok orang rekor mikir abeen selamat, abeen aman, cukup, tak kekurangan apa-apa. Lah maksud hasil lah maksud audit lah cukup. Sebab orang audit maksudnya minta cukup, senang, sampurna. Kan kui abad tibi, lalu kik belum, kik belum mari kini, kik separuh kini kan. Nomor 2. Kewajiban engkau kan ke orang lain. Lain kutu ada. Mesti ni kah? Tak kaya yang orang odik tibik kan ku keparlok na tibik ni tak bisa. Kutu juga mikir kewajiban saya nomor 2. Yang punya keparluan ke orang lain. Dalam ilmu syarak, ilmu agama. Mereka keneng ekota berdua yang kesah. Nomor setong mengenai keparluan kang kutong setong orang tak nampik sika emak abisaos. Lah ini kedua. Iman atau bertauhid, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. 2. Tauhid bi tasawuf ini adalah ilmu di mana orang diajari diajari tugas-tugas atau berkewajiban-kewajiban sekutu lampai bitong setong orang. Satu aja nih kawan. Semua orang, semua kepala nih kak. Tiap-tiap hidung, tiap-tiap kepala ini harus mengerti apa yang dia harus mengerjakan. Nah ini kak. Cara ilmu ini disebut ilmu tauhid sareng ilmu tasawuf. Saya mengenai urusan-urusan lain, urusan umum, kangku keperluan-keperluan seumum, lah ini kak disebut ilmu fikih, ilmu fikih. Ini kegampangan lah secara garis besar. Melana dalam ajaran atau pelajaran Islam ini kan bertelok bab iman, bab Islam, bab ihsan telok. Iman ini ketong setengah orang kudu andi iman kepercayaan sebener dak Gusti Allah, dak malaikat, dak nabi dan seterusnya arkanul iman kaisa. Nikah sebenarnya orang Islam nikah tak nampek sikap emak bayi laki bini padu bayi. Pas nomor 2 tasawuf, ihsan nikah artinya katipun apa supaya iman gelak bisa kuat, supaya iman kau gelak supaya kokoh. Nikah tasawuf, nikah parlo mataku iman nikah parlo. Kaulah ampun abid ongkuna pikir katipun apa supaya orang ngerti lebih-lebih orang makin zaman modern benika. Sahabat mau berdeca tasawuf ini kesehatan ini orang biritan orang apa jeng tahajud abirit asaman ibadah walhasil kira-kira nak kanak makin tak pati tertarik nak bohong. Lebih-lebih pasti yang sianya tasawuf itu sama dengan tarekat. Tambah serem gini kan. Tambah serem, tambah takut. Padahal bukan begitu. Tasawuf itu lain, tarekat itu lain. Lain nih kan. Tidak boleh dikatakan tasawuf sama dengan tarekat. Tarekat itu tasawuf sama dengan tarekat. Tasawuf itu sama dengan wirid.
betul, belum. Tapi wirid termasuk tasawuf, betul. Tasawuf, tarekat termasuk tasawuf, betul. Tapi tasawuf pada akibat tarekat tidak betul atau kurang betul. Jadi tasawuf peneka kuno Buddha serajo. Esena macam-macam. Lah. Esena tasawuf ni macam-macam. Tapi pokok tujuan seto, napa tu? Kuat iman. Iman kila ada rumah supaya teguh. Ni kata tasawuf. Teguh ni. Jadi kila bukan motor. Saben orang Islam harus mempunyai iman ini sebagai landasan atau fondamen. Setiap orang Islam. Lah untuk memperkuat iman, ini tasawuf. Melana beda setong orang makin saya nerangaki. Tasawuf itu mempunyai aspek atau mempunyai isi sedikitnya empat. Hari ini kegula sepacet abis kula terus menyebarkan faham ini. Saya ingin memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama masyarakat sekarang, bahwa orang Islam itu tidak bisa lepas dari dua ini. Tiap-tiap orang Islam, satu tentang iman, dua tentang tasawuf. Tapi tasawuf itu yang bagaimana? Lah ini enggak. Gila-gila, ampun matur. Tasawuf itu isinya banyak. Sampai ada orang mengatakan tasawuf itu sedikitnya ada 4 unsurnya, ada 4 bagiannya, ada 4 isinya. Napa ini? Nomor 1, yang paling tinggi, metafisika, ma wara'at tabi'ah, tentang alam gaib. Mun orang ingin mengenal alam gaib, ingin masuk ke alam gaib, ingin tahu alam gaib, tasawuf. Melebat tasawuf, mereka ada panjenengan beda jalan supaya kaulah sampean oneng ma wara'at tabi'ah, apa yang dibalik alam natir. Metafisika jangan akan makan. Ini 1. Selain segi yang tinggi ini ada lagi isinya tasawuf itu, yaitu ini sepenting kita perlu terangkan itu, yaitu mengenai etika. Etika artinya ilmu akhlak, mendidik akhlak, mendidik mental, mendidik rohani. Ini menjadi keperluan setiap orang. Saben orang manusia ini perlu mempunyai tata diri yang kuat, mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai rohani yang kuat. Mencara orang makan kekuatan dalam. Nah, nikah. Mun orang tak ngerti carana, lah nikah. Bedekan dia kanca kaula nikah. Diri terus andi ilmu sekuat. Bagaimana supaya saya bisa mempengaruhi orang, supaya saya ini punya kekuatan dalam. Mun asilat mencak karate kok bisa, belum apa-apa orangnya sudah keder, takut. Mun yak dua bingkok, ya bes bela dorong meruah telega. Akhirnya karena tak andi tuntunan, pah nyari ilmu kiri-kiri kau gurun, guys. Nyari ilmu kenangan tengah-tengah sampai akhirnya rosak orang. Saya maksud tak hasil aban lecer pikirna tarong-tarong. Ini karena sipil tak oleh dalam. Monteroan dia kekuatan dalam belajar tasawuf. Sebab tasawuf itu justru memperkuat. Ilmu tasawuf adalah merupakan metode pendidikan moral, metode pendidikan etika, akhlak. Kula mak saya, kula belum bisa memerinci, kula ungkura terus menulis
suatu keterangan gampang yang populer, di mana diterangkan tasawuf itu sebagai metode, sebagai caranya kalau ingin mendidik rohani, ingin mendidik mental, ingin mendidik kekuatan dalam. Neka, ongkuna kita sambut neka setengah dari esena tasawuf. Bagaimana boleh terangaki esena tasawuf selain yang gelak ketong metafisika, neka soal dolum neka, soal gaib, ingin menjelajahi alam gaib, alam-alam yang immaterial, yang tidak tampak mata, yang tidak bersifat benda padat. Yang kedua, etika. Esena tasawuf ini etika ini artinya tentang ilmu akhlak, tentang ilmu menguatkan rohani. Ini kedua. Nomor 3, esena tasawuf mereka merupakan muhasabatun nafs, atau cara makan disebut psikologia, ilmu jiwa, ilmu mengenal jiwanya sendiri. Engkau apa dalam engkau esena engkau saya kocak badan Allah sering kau andi badan Allah sederem engkau dia mun badan kasar pun terang andi cetak andi mata andi elong andi kolek andi tolang nika pun terang nika cuma cak pun manusia punika andi dua ya badan kasar bi badan Allah badan si Allah sering apa kok lah mun terang ini tasawuf itu mengenalkan kepada kita isi atau bersih kocak badan Allah. Ini kata tasawuf. Melana yang kita lapor menabi disebut tasawuf isinya antara lain adalah psikologia, ilmu jiwa, mengenal jiwa manusia. Mencara Arab disebut muhasabatun nafs, mengontrol dirinya sendiri, melatih dirinya sendiri. Ilmu-ilmu melatih diri sendiri, ilmu-ilmu melatih dan mengenal jiwa sendiri, itu tasawuf. Nikah saya nomor 3. Nomor 4 esena tasawuf sebut estetika nikah ilmu keindahan, ilmu kehalusan rasa, kehalusan budi, keindahan, rasa yang indah-indah, al-jamal, al-kamal. Nikah ajaran tasawuf. Kalau kamu ingin mengenal kesenian, keindahan alam, keindahan mayapada, keindahan rasa, belajarlah tasawuf. Tapi katiya teraki sampai sekarang ini masih banyak orang Islam sendiri, termasuk intelektualan, ahli terpelajar, mahasiswa angkatan muda yang belum mengenal tasawuf. Dikira tasawuf itu dikeran. Dikira tasawuf itu menjauhi dunia. Dikira tasawuf itu tidak mau hidup bergaul di dalam gelanggang perjuangan ini. Dikira tasawuf itu lari dari hidup. Atau dengan kalimat lain, tasawuf mati sebelum mati. Nikah persangkaan perkiraan orang itu punya. Melana boleh cek terona boleh sebenarnya. Bagaimana supaya bisa dikenal, ngerti kelaban leres bahwa orang Islam ini tidak bisa lepas dari 3 ini. Memberikan ocaan iman, Islam, ihsan. Ya mengenai ini ilmu tauhid, ya mengenai ilmu tasawuf, ya mengenai ilmu fikih. Sebab makanya terus terang ya. Mun beda orang jadi kiai, terus jadi kiai. Ini kesepen nomor 1 fikih. Fikih. Mun orang alim fikih gini ke kiai. Lah nika
Ya betul itu, cuma tidak semuanya betul begitu. Sedikitnya nih kak, namanya kiai kona menikah, mencara dek mandeen, selain ngaji sulam, bidaya, napanya mana? Sulam, sepina, pas nama boleh kifayatul akhyar, ilmu AKS ceket kayak lagi. Nih kamu cara dek mandeen, cara kampungan, ini minim paling sedikit. Satu sulam sepina, pas nomor 2 akaid seket, pas nomor 3 bidaya, karena kira lah bidaya itu tasawuf tapi sebagian, cuma biasa mon bidaya ini kok sebunya ini kok wirid wirid mon jaga tedung dia dekik mon dia, itu hanya sebagai salah satu sarana cara bagaimana memperkuat jiwa nih kak. Wirid apa aja itu hanya alat itu. Saya ingin mendudukkan bagaimana tasawuf itu isinya pokoknya ini. Nah, caranya jalannya ini. Kudu cek terus sedikit. Gula cara umpamana pen terngarang nih kayak karang gitu. Rumah supaya jelas. Ini keperluan nih. Ini kan mengenai tasawuf. Jadi ibalina boleh. Tasawuf itu sedikitnya mempunyai dua mata mencara apa namanya mana lebih andik kontok 2 paling buntu. Nomor 1 kepada ketuhanan, metafisika. 2 kepada manusia, kepada orang yang diri sendiri, kepada Tuhan dan diri sendiri. Mengenal Tuhan, mengenal alam gaib, metafisika. Yang kedua mengenal diri sendiri. Ini kayak gamblang terang. Mon orang pun masuk ke tasawuf, adrab alhamdulillah. Cukup kenal nih. Oneng lika-liku nih. Oneng seluk-beluknya, jalan-jalannya yang rumit-rumit itu padam. Nikah tasawuf. Nomor 2, mereka sebagai pertahanan masing-masing pribadi, masing-masing orang. Tonga orang, mereka kudu andi perlengkapan, andi teguhan. Pas nomor 2 makin mereka toreh saya terang lagi abikulah. Mengenai tugas-tugas umum, saya mengenai umum, mengenai luar nih, benar mengenai diri pribadi, tapi juga mengenai luar nih. Ini kayak balik na boleh gitu lah, paregi. Dalam peraturan agama Islam ada 6 perkara sebut di prinsip atau betul di dasar sekutu jaga keselamatan nah, sekutu lindungi keselamatan nah. 6 nomor 1 jiwa raganya manusia penikah sekutu jaga sekutu lindungi menurut agama Islam pernikahan 6. Nomor 1 jiwa raganya orang itu, jiwa raganya manusia. Yang ke-1 an-nafsu nikah jiwa dalam dan raga-raganya ka'aba, jiwa raganya ini harus dijaga, dilindungi keselamatannya. Ini pokok. Nomor 2 harta bendanya, hak miliknya ini harus dilindungi, harus dijaga, tidak boleh diganggu. Al-malu, harta benda ini kan jadi pokok. Nomor 3 keturunan orang itu harus dijaga, harus dilindungi. An-naslu tarekib kula panjenengan ngajib libalian ni kama tabba abi tabba dalam sini kaki ore pelatih jadi mak tambahna ilmu kula sampeyan ni kayak agama Islam ni keterangan kiwi kaulah aturan-aturan Islam fikih, aturan fikih kayak istilah
Nek mon ering kes bodo 6 perkara. 6 nek kudu ijaga, kudu ilindungi, tak oleh ganggu. Nomor 1 kelak napa? Jiwa raganya. Manusia nih kan. Jiwana ben nek kudu dilindungi, harus dijaga, tak boleh diganggu. Tak oleh. Ini kan nomor 1. Nomor 2 harta bendanya atau al-malu. Nomor 3 keturunannya, an-nasl. Nomor 4 akal pikirannya. Akal pikirannya manusia. Ini harus dilindungi, harus dijaga keselamatannya. Al-aqlu, al-aqlu. Pas nomor 5 kehormatannya. Kehormatan orang gelap harus dijaga, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. Al-irbu, ain ra'bat. Al-irbu, kehormatan. Pas nomor 6 kepercayaan agamanya. Ad-din, kepercayaan agama. Ini kasih sepokok. Jadi dalam agama Islam aturan-aturan macam-macam kaisah, bodoh perintah, bodoh larangan. Ini kasih jaga 6 nih kan. Orang si keamma abisaus tak nampet. Ini kata keneng 6 perkara ini kata keneng etek-kotek. Kudu dihormati, harus dihargai, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. 1 jiwa raga. Tak oleh orang tandi salah napa-napa pasti tampeleng, elokai atau bepate. Mereka tak boleh dilindungi nih, dilindungi. Mereka jiwa raga. Harta benda andin orang putih hormat, tak kenang pakai galak atau ia jam tak permisi, tak oleh guys. Harus dapat izin. Sampai urusan compok. Compok ni kemulai lah bang. Ya ada sampai budi. Ini kan merupakan almal, harta, benda seorang masuk tinggal masuk apa tak oleh. Muntah oleh zin. Kan beda aturan. Beda undang-undang. Alhamdulillah nih kan. Seorang petugas, milisi, tentara, senang kekorek, ya kata oleh masuk ke bungkul orang, minta permisi dulu, pasal dikasih. Harus permisi, tak, boleh saya masuk? Ada apa? Saya akan melakukan penggeledahan. Mana suratnya? Ini surat perintah. Silakan. Tak boleh. Ini artinya menghormati, melindungi hak milik al-mal, harta bendanya. Ini kan di dalam Islam lagi. Kalau kampung di bungkul orang kalau sedikit masuk, lebih masuk ke kamar, larangan raja ini kan. Maka masuk, ini kan siapa permisi. Ya, hindarkan nggak lena sih. Lena sih. Ini harta milik saya, al-mali ini. Di dalam agama maupun peraturan pemerintah, ini dilindungi, ini tak boleh diganggu saya. Malah-malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masa nerne tak boleh. Sampai ke bukannya. Nek anak wong ngintang ning jero omahmu ngene. Kok culek matanya tidak apa-apa. Tak bisa. Tak apa-apa, tak majar gendeng, tak bisa, tak apa-apa. Coba. Ini melindungi harta kekayaan. Harta milik, termasuk rumah. Keturunan. Keturunannya. Ini juga tak boleh kocek. Bini orang. Tak kengeng membawa ini cemerah, semalam baik. Tak bisa. Tak bisa. Sampai senajan lah cerai, senajan lah talak kita. Ya, tak keneng ada pasal cuci-cuci kabin. Itu betul-betul. Ada tek saya sebut, iddah. Kan yang kita. Tak ada orang bini apa. Perkataan. Ya, pekat gitu ya. Kecil pakai kabin. Itu tak bisa.
Anak apa sahabat? Juga anak keturunan. Keturunan orang ini kena genal. Mun pasan si bulin papa pa orang laki lain. Mun pasal bolong itu dorong. Antara keturunan si dari laki ni si buru pekerja. Tapi laki hanya acampo pasal but di dalam ni kan. Anak siapa je dia berada. Mereka saya jaga. Tapi ketu berdalam ni kan. Saya kata iddah. Karena kita mereka aja an-nasl. Zina tak boleh. Mereka aja kan keturunan. Sampai akhirnya bodoh ke pembatasan tengah keras ya. Tak boleh goreng sekira-kira nyetrum. Hari ketu tegak mereka. Sampai perkara aurat, perkara pakaian, perkara pergaulan, perkara semacam bodoh atau sini kau sudah kepi aja kenapa? Keturunannya an-nasl. Ini pokoknya itu. Saya jaga. Juga mengenai ini kan, nomor 4 akal pikiran, dilindungi, jaga. Tak keneng, pasal terosak akal tibi, tak keneng. Kau dilindungi ini kan. Demi orang lain, kalau tibi, kau ngerasa jaga. Jangan sampai pikiran kau rosak. Mendem-mendem, apa lagi, minum ganja, sampai usaha akal sampai kendur. Dosa kita. Karena tibi tidak melindungi akal pikirannya. Tak kenal. Keeman kayak mana ni kan? Mereka mengenai nomor 4. Kehormatan. Al-irdu. Orang ketiga ke kehormatan. Tak kenal kau oleh sampean ada macam-macam. Arwah orang burle-buren wah di anak. Dah. Nanti dulu sampean nak bawa tak burle-buren. Bukti apa? Montada, bukti karena kan? Menurut agama ketua pokol sampai belum polo kali. Mak cerita. Mata usil lah. Nah, orang-orang yang benar mak yara ni. Ngerasa nih, orang tahu le. Kan tahu le tadi. Ngerasa. Kenapa sahabat kau? Menjaga irdu. Kehormatan orang itu. Jadi semua orang manusia ini dilindungi kehormatannya oleh agama. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diganggu. Maka umpama lagi nyaman sampean itu oleh surat kafir. Saudara Pak Saimo, umpama lagi itu orang begajul, umpama lagi penipu, orang yang paruh-paruh itu oleh surat kafir umpama. Sampean matanya meresa gini, ini kehormatan ini. Sampean entar judsa. Pak, saya lapor Pak. Nama saya dirusak di surat kabar. Nama saya tak macam. Padahal itu tidak betul itu. Saya menuntut. Ini boleh pakai. Negara ni kan, mau beda orang seneka, itu boleh. Oh, titi. Yang mana surat kabar apa? Anu kaisa. Nama boleh sebut tukang nipu, begajul, apa kan tu. Boleh tak terima gula. Ini kan cocok biasa. Agama juga melindungi. Membeda orang rasanya wa imma ada atau merosak kehormatan mereka bodoh aturan okuman itu agama Islam. Ini prinsip nomor 5. Pas nomor 6 mengenai kepercayaan agama. Kepercayaan agama orang ini kan dilindungi oleh Islam. Tak boleh diganggu. Termasuk Kristen. Oh, masa inilah. Agama ni kan teguk kelaban bengsebang. Tak kenang bahaman baan rengkeskan. Ambu itu rengkeskan. Pelakar kepi. Bukan ke. Dan tak bisa sebenarnya tak kengeng. Tak bisa. Dari pun orang pun pencipta. Bahaman kita oleh kita kepi. Ini paksa sini. Dari tak bisa. Tak bisa. Jadi melana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan mun beda perang sehingga kau kok pesan aku bang. Ada Sayyidina Abu Bakar juga pesan. Mun beda orang beda gereja atau beda biara kuil-kuil jangan diganggu. Man perang bisa perang, musuh bisa perang, mun setarok norok jauh perang ya. Ini kepesan. Jadi orang-orang mengenai kebebasan agamanya, mengenai kepercayaan agamanya, ini kan dilindungi menurut Islam.
Jadi ini kan 6 nih. Jadi eksena agama Islam menikah nikah ering kes 6 perkara. Oh. Kalau sebenarnya malam Senin saya pongkor, kalau pun terang lagi. Agama Islam sebagai agama keadilan. Artinya agama mengenai apa? Mengenai orang nikah yang pada adil, keadilan hukum, 2 keadilan sosial, 3 keadilan rumah tangga. Ini kasih kita terang lagi. Sebenarnya pun terang lagi ke keadilan hukum sampai putra negara kayak gubernur sana Amr bin al-As. Ada cerita kalau sebenarnya ini. Mesir zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi kepala negara. Jadi gubernur pada Mesir mana sahabat Amr bin al-As. Amr bin al-As ini kan di anak laki. Nah ini karena esalib di rakyat biasa remoreng kalau teguk orang gelap kalau tampilnya tarja itu cek akhirnya itu heading Sayyidina Umar sebagai Medina kepala negara yolok sampean gubernur yolok anak yolok dan pemuda di tampil yang yolok orang gelap. Nah, ini kamu nih cerita akil itu malam Senin ya ada. Dharma akhirat. Tanya Sayyidina Umar kepala negara, dong. Ada semua kol banjir dulu. Dari ini ke semua kol ke nampeleng. Tampeleng. Iya ada. Ini kau tadi tampeleng. Mar boleh. Ampun puas gula ampun. Untuk kopi yang tidak beli. Yalah. Kan empat gubernur lah serta buka itu kira apa gitu ayo pokok saya kerja nah karena kampung kalau suruh mukul saya tekan gubernur kan enggak pun kesebekan di salah sebelah dia bapak saya kena Umar dari anak anda mentakeng andinya mak aku lagi mana pandre tak dengar nokol ba enggak setiap pandre norok salah kiri ya pokok saya tengah terus pokok pola anjir ya mau tak benar anak gubernur tak kira bang enggak mokon tapi karena tibi ingin jelekinya menapaan tanggap pak gubernur tas atas dikuni wa anak ibnul akramain anak ngalet kok tak tahu anak siapa kok anak gubernur kok nah tak nampeleng tak narja tak becot ini Sayyidina Umar menegakkan keadilan. Paring orang karena tanda mau pun menkula nokol pantun gua dicering tadi salah tak boleh ke nokol anan kula pun mari kelak mokol pun puas kula bos. Ini kata Sayyidina Umar pas ada buka Sayyidina Amr bin al-As gubernur. Menunjukkan ya Amr ta'abbadtumun nas وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا Amr bin al-As mulai bila memperbudak manusia padahal manusia ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Kapan kamu memperbudak mereka, menganggap mereka budak? Reng-rengongku dia gitu. Nekah keadilan hukum tak nampak syara boy pada dalam hukum mon salah ya salah mon bener ya bener tak orang pun tak nampak malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu karena badareng bine dari keturunan bangsawan Quraisy ngecok dioko magi kanjeng Nabi pas keluargana mentolong salah setong sahabat jadi kesayangan jadi kenapanya mana kekasih kanjeng Nabi yang diberikan Usamah bin Zaid. Usamah ni termasuk orang dalam keluar masuk ni ke dalam kanjeng Nabi ni biasa. Ni tidak tolong Usamah
marah kok minta tolong. Kenapa? Hari ada setong orang bine, robana bikin tersangkut mengenai pencurian, ngeco. Lari ya mau dijatuhi hukuman itu selanjutnya nanti. Marara ada orang Melgir ya, bangsawan, kedak ratu, golongan Quraisy, dicoba minta tolong sama kan. Membak ini terima dikit, terima nyaman kesayangan. Iyalah dicoba di kok kan sama gitu. Dan surga kenyang Nabi. Bisa apa mah? Bersama. Nanti gue lebih dikutara atau apa? Nikah apa? Demi kehormatan bangsawan Quraisy, demi nampaknya Quraisy. Itu Quraisy nikah. Keturunan kanjeng Nabi juga Quraisy nikah. Tak langsung. Apa? Kaisa orang bine sengeco iya apa? Angke kaisa kan yo apa mau dibacanya. Iya yo apa mau cari ngeco. Lah punten tapi kan orang Quraisy. Orang Quraisy kaisa tak langsung nyon kebijaksanaan. Ring-ring kanjeng Nabi. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa bukan nolong mau memberi jasa-jasa baik mengenai hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Noro ya. Bantau. Orang bilang segabero sakya da iria. Umat-umat cuman Bani Israel. Monsengeco orang mulja edina. Tapi menereng kampungan etakap. Etombol. Ari segabero sakya cuman pun. Waim Allah. Asum tahu. Demi Allah. Obama Fatimah anak bina engkau orang ngeco ketok di kota. Macam engkau. Engkau dusun. Ini kah 2000 apa? Oh, kok urusan hukum ni lah pada boleh. Tak nampak orang kampung, tak nampak keterangan kanjeng Nabi, tak nampak orang Quraisy atau benar orang Quraisy. Mun salah ya salah, mun bener ya bener. Ini kenyamanan adil dalam keadilan hukum. Pas nomor 2, keadilan sosial. Nah, ini saya terang lagi begitu. Keadilan sosial ini artinya keadilan dalam bab pengudian panika. Dalam agama Islam terang lagi. Seben-seben orang mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja, untuk mencari kemajuan, untuk mencapai, mengembangkan batu. Kita bulan di keterangan anyar. Imam Syafi'i radhiyallahu an adabu. Inna hunaka taklifatin yuradu bihal umumu wa yuradu bihal khususu. Imam Syafi'i tabu edisa pada kewajiban saya maksudkan diri akan kui umum ya akan kui khusus tong setengah orang. Maka tabu Imam Syafi'i jelasaki sarang Imam Syafi'i Al-Maghribi tabu na sebenarnya hadhihi taklifat allati